Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet di Ruang Kerja Live. Ya, alhamdulillah hari ini cerah sekali dan sekarang udah kedatangan temen yang cukup produktif di Jogja. Tentunya ini The Legend of Hip Hop-nya Yogyakarta. Wah. Mas Anto Gantas. Matur nuwun sudah diajak untuk berkegiatan lagi. Ya, kebetulan ini Mas Anto baru datang ke rumah desa Limasan. Terus nanti kita juga bakal Nyaman sekali ngobrol. nih tempatnya. Ya, gimana? Sehat kan, Mas? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Udah lemu. Dan kita juga udah prokes ya, udah sesuai Oh, iya. dengan kesehatan. Kita tadi udah swab juga, udah aman. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil menikmati teh. Wah, Kebetulan itu siap. tim Ruang Kerja Kreatif udah menyiapkan teh. Matur nuwun. Monggo, Gorengannya di. gorengannya bariki. Wah, ini saya yang berwarna. Ya, ini kebetulan ciu. Monggo, Mas. Ya. Aduh. Gimana? Asik ya? Asik. Wah, Suasananya ya. Syahdu Ini ya. Ini tadi dari rumah, Mas. dari rumah. Kegiatan selama PPKM ngapain nih? Ngomong anak. Ngomong anak. Dan ya. Masih terus bikin musik. Iya. Prepare untuk album lagi, semoga Amin ya. lancar. Amin. Amin. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin pasti udah banyak yang tahu lah Mas Anto ini. Cuman mungkin kalau misalkan ada yang belum tahu, mungkin kita akan kilas balik untuk menceritakan dengan narasumber kita untuk ngomongin tentang perjalanan hidup seorang Anto Gantas ya. Jadi nanti Mas Anto Gantas ini bakal cerita banyak hal. Mas Anto, Siap. nggak apa-apa toh? Santai. Ngulik-ngulik, Oh, santai oke. toh kalau menikmati Perjalanan menunggu. yang berliku-liku. Berliku-liku. Nah, ini Mas Anto, dia dulu punya band pertama namanya G-Trap. Betul ya? Grup, Mas. Grup. Oh, itu Ya. grup ya? Grup. Grup G-Trap. Terus habis itu langsung G-Tribe itu tahun G-Tribe pertama. 94, terus bubar 98. bubar itu. Iya. Mm. Bubar bikin Kaludra. Kaludra itu ex G-Tribe. Oke. Dua orang ex G-Tribe Ha. bikin satu grup ya, aku sama Mas Iqbal jadi Kaludra itu. Mm. Kaludra belum album sudah siap, belum sempat rilis, bingung lagi rilis toh sekitar tahun 2000-an waktu itu. Akhirnya 2000-an itu. bubar juga. Bubar terus. Jadi waktu bikin grup Kaludra itu juga ada teman bikin grup namanya Rotra. Dia penggemarnya G-Tribe dulu. Oh, sebenarnya. Oke. Dia bareng jalan bareng Kaludra dan Rotra itu. Kemudian karena Kaludra bubar, aku masuk Rotra. Dari Rotra terus itu 2003-an sampai 2006. Akhirnya 2006 diajak masuk ke JHF. Ya udah dari situ kemudian lebih sering jadi JHF-nya dan sampai 2017 itu akhirnya kemudian Mas Lukman istirahat dulu. Oke. Ya ini sekarang udah kayaknya mau mulai aktif lagi nih, bantu saya bikin Iya. di album. Beberapa single juga dia bantu saya. Jadi 2000 kalau JHF sebagai grup itu sekitar 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, sudah. Artinya Mas Anto ini juga sama Jogja Hip Hop Foundation masih aktif kan sampai sekarang, masih tergabung kan. Iya. Cuman untuk project yang lain sekarang mungkin fokus solo ya Nah, berarti ya, itu ya. cari keran baru. Keran baru. Dan milih. Iya. Tahun 2019 akhir tuh memutuskan untuk setelah hampir 25 tahun di hip hop akhirnya memutuskan untuk ya udahlah. Iya. Harus berani untuk solo. Jadi Explore lah ya. selama itu rasanya memang belum berani untuk solo, nggak tahu kenapa. Oh, mungkin karena terbiasa dengan grup mungkin. Royokan ono kancane. Royokan ono kancane. Kendel. Dan kemarin berarti single terakhir Jundil. Ya, kalau yang di Solo ya. Ya, Solo Jundil. Jundil ya. Betul. Oh, sorry, kalau G-Trap itu flashback lagi itu berarti tahun berapa ya mulai ngeband? 94. 94 ini kayaknya teman-teman banyak yang lagi ingusan. Masih di awang-awang. Neng awang-awang. 94 berarti itu udah 2021. mulai rekaman belum? Dulu. Mulai bikin demo-demo. Oke, berarti artinya udah di rekaman Radio dong? Jeronimo. Sudah. Udah ke Jeronimo juga tahun Iya. segitu. Oh. Jadi kita awalnya memang kan dari lomba kompetisi rap pertama di Jogja itu Oke. tahun 94
Oke. Finalis-finalisnya dijadikan satu di Jeronimo Rapper Crew dan yang jadi cikal bakal Citripe. Oh. Jadi waktu kita selama di Jeronimo kita juga siaran, terus kemudian ya itu rekaman bikin demo. Akhirnya suatu saat pas Iwake album kedua atau apa ya, dia main ke Jogja, terus sambil cerita kalau ada project bikin kompilasi rap, pesta rap. Akhirnya pesta rap. Pesta rap satu. Akhirnya karena kita punya beberapa lagu demo, akhirnya dikasih ke Mas Iwa dan kita masuk di pesta rap satu yang buat Shoutout itu. Pesta rap satu ya, Nah, terus yang pertama. Sesudah itu 95 kita rekaman lagi untuk album G-Tribe. Album grup sendiri di Semarang waktu itu. 9 lagu atau 10 lagu. Luar biasa. Itu dari tahun 94 loh teman-teman. Artinya itu perjalanan yang cukup panjang. 27 tahun. 27 tahun, bener. Dan itu akhirnya memutuskan solo setelah perjalanan 27 tahun. Dan sebenarnya mungkin kalau lebih dikenal lebih luas, artinya mungkin pecah telur itu mungkin di Jogja Hip Hop Foundation ya, yang artinya mungkin lebih ke di luar komunitas, nggak cuman di komunitas hip hop. Artinya kan orang umum siapa yang mungkin yang nggak tahu Jogja Hip Hop Foundation gitu kan. Nah, kalau ngomong perjalanan Jogja Hip Hop Foundation itu boleh tahu kenapa Jogja Hip Hop Foundation itu, apakah dulu karena itu komunitas atau sebenarnya emang grup untuk bentuk band ini sih? Awalnya memang komunitas. Jadi dulu kan memang sering ada acara-acara komunitas begitu. Acara komunitas betul. Yang memang lumayan sering dulu diprakarsai anak Jogja sendiri, termasuk pendirinya JHF Mas Juki. Ada angkringan hip hop, ada It's Hip Hop Reunion segala macam itu. Akhirnya salah satu di acara It's Hip Hop Reunion yang ketiga kalau nggak salah itu, aku lupa, nanti lali. 2003 itu kita mengundang grup-grup dari hampir seluruh Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, ke Jogja, Malang, Surabaya. Itu pentas dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Luar biasa. Itu tahun berapa itu? 2003. Dulu? 2003 itu. Jadi waktu itu sesudah acara selesai, kemudian ada wacana untuk ya udah yang dari Jogja kita jadikan satu aja di komunitas Jogja Hip Hop Foundation. Jadi terus itu akhirnya berjalan dari 2003 sampai 2006 ada proyek namanya Poetry Battle. Grup-grup dari Jogja Hip Hop Foundation ini mengisi di situ. Jadi puisi yang diaransemen dengan musik hip hop, dan ya jadi kemudian di salah satunya kalau yang grup saya di Rotra itu yang Ngilmu Pring, terus Jahanam yang Cintamu Supaya Topi Miring, dan segala macam. Berlanjut Poetry Battle 1, Poetry Battle 2 masih Jogja Hip Hop Foundation sebagai komunitas. Terus kemudian sampai 2009 itu yang akhirnya kemudian karena sudah mereteli ini grup-grupnya beberapa anggotanya tinggal dan yang istilahnya sering pentas atau mungkin lebih di karya-karyanya yang lebih dikenal begitu ya. Jadi antara lagune Rotra, Jahanam, dan Kill the DJ. Akhirnya ya udah ini Jogja Hip Hop Foundation kita jadikan grup aja. Nama grup. Waktu itu juga pernah ada yang ngasih nama Ki Jarot. Jadi Kill the DJ, Jahanam, Rotra. Antara pakai Ki Jarot atau Jogja Hip Hop Foundation. Ki Jarot itu dari nama-nama band ya di satu. Tapi akhirnya pakai nama. Mungkin karena lebih universal karena mungkin udah jadi komunitasnya itu tadi ya. Akhirnya jadi JHF, dan single pertama Jogja Istimewa itu. Jogja Istimewa. Emang single pertama? Iya, yang digarap bareng sebagai lagu JHF sendiri. Kalau sebelumnya kan bawain lagu Rotra, Jahanam kan gitu kan. Artinya pas digarap sebagai JHF itu berarti Jogja Istimewa dan meledak 2009 ya itu ya. Meledaknya 2010. Oh itu malah 2010. Itu sebenarnya kan Jogja Istimewa itu nama kompilasi album musisi independen di Jogja. Jadi ada Dabiot, ada Frau, ada segala macam termasuk JHF. Iya. Dan kebetulan lagunya JHF judulnya juga Jogja Istimewa. Judul albumnya juga Jogja Istimewa. Jadi memang lagu itu dibikin untuk kompilasi itu. Bukan kondisi waktu itu ya. Itu kan referendum itu kan 2010. Berarti artinya momentumnya malah mendapatkan momen pas di boomingnya tahun di situ, berikutnya 2010. Ya mungkin beberapa bulan kemudian lah.
lagu itu sudah jadi, terus kemudian ada masa itu, kemudian ya nggak tahu siapa yang, mungkin beberapa dari linknya Mas Juki yang punya lagu itu, dan pas demo itu diputar di situ, terus ya udah jadi meledak dan mengantarkan ke beberapa negara ya. Iya betul. Lumayan di Amerika, benua ya. Di benua itu mana aja? Amerika. Pertama keluar negeri itu ke Singapura. Okay. Terus langsung Amerika 2 kali. Amerika 2 kali. Terus ke Singapura lagi. Terus ke harusnya ke Australia, tapi karena kesalahan teknis, jadi akhirnya cuma bisa ke Kaledonia Baru. Harusnya juga pentas di Australia, di Sydney kalau enggak. Terus akhirnya 2017 itu ke Eropa, ke Belanda, Belgia, Prancis, luar biasa. Dan ini luar biasanya karena Jawani, artinya emang mereka itu ya nggak jadi siapapun gitu lah, artinya emang menjadi apa ya, satu hal yang emang lebih ngangkat budaya mungkin ya, kalau ngomongin dengan bukan karena melulu apa ya semacam mengangkat budaya, tapi kita lebih ya inilah kita membawa, kita menjadi diri sendiri. Luar biasa. Dan ngerep bahasa Inggris malah mungkin ra iso. Tekan ndi. Iya bener ya. Karena wis ono ning kono. Ya karena HP. Iya ning kono akeh sing luwih apik atau daripada ning kono malah ketemu Eminem. Dan akhirnya Mas Santo ini membuat satu proyek yang aku pikir ya apa ya? Aku pikir ini momentum yang sangat tepat sih, karena aku ngikutin Mas Santo itu yang justru solo, jujur aja. Justru solo sama Rotra, jujur. Kalau Rotra mungkin siapa yang nggak tahu, kalau di komunitas dulu kan tahun zaman masih sekolah dulu kan pasti dengerin kalau Rotra. Jahanam itu kan dengerin kalau teman-teman Jogja. Nah, ketika muncul untuk menjadi solo pun aku langsung ngikutin Mas Santo. Dan yang terakhir Jundil aku juga ngikutin buat pembuatan video klip aku. Pas pembuatan video klip aku juga ngintip datang. Nah, itu proyek yang ambisius tapi ya mencobalah segala macam dilakoni. Betul. Dan kemarin dia sempat ngerilisin memproduserin ya band Surabaya ya. Solo. Oh sorry, solo ya, cewek ya. Siapa namanya yang Zoe. Levana. Terus kemarin belum lama juga Bacil aja sekarang. Bacil sebenarnya sudah lumayan sering aku bikin musik. Sebenarnya ada yang semenjak dia masih pakai nama Bacil Kill, terus akhirnya pakai grup yang Slam Harder. Slam Harder itu juga itu. Terus akhirnya kemarin lagi Mas. Bineh ra Mas, milih wae ya. Akhirnya itu ya dipilih yang kemarin itu yang original Gali itu. Original Gali itu ya kemarin ya. Itu sama berdua toh? Sama Mamo ya, sama Mas Mamo ya, sama Mamo Jahanam. Nah, terus kayaknya ada satu lagi. Enggak ya? Oh sorry, yang kemarin beat aja kayaknya yang sama beberapa yang beat kemarin sama teman-teman dancer. Itu apa yang Mahidara Sky luar biasa. Tak kira harmoni Mahija Dedi. Nah gue Mahija Dedi. Ini ya mereka aku kenal dengan teman-teman itu sejak proyek Jundil ya. Jadi terus kemudian beberapa dari mereka menggunakan sebenarnya kan ada proyek yang tertunda, ini proyek album instrumental saya. Jadi cuman musik saja. Itu 2 yang jadi sekarang ini proyek album instrumentalnya ada 3. Jadi yang nggak tahu nanti yang selesai yang mana dulu, pokoknya tak garap kabeh. Yang pertama itu yang juga dipakai teman-teman Mahidara Sky itu juga sempat pakai yang dari lagu Sugeng Rawuh juga mereka. Sugeng Rawuh kan aku taunya itu malah setelah Jundil itu tiba-tiba mereka itu setelah bikin video klip Jundil terus yang Sugeng Rawuh aku pikir malah sempat kayak muncul itu di timeline Instagram, YouTube loh, ini lagu ini siapa? Mas Santo. Ternyata itu dibuat sama anak-anak dance itu ya. Itu luar biasa itu. Artinya malah nyatu ya sama dance-nya itu ya. Dan kemarin akhirnya ada satu instrumental lagi yang sebenarnya untuk album. Jadi musiknya hip hop tapi dengan menggunakan nada-nada pentatonis Jawa. Tapi bukan pakai gamelan ya. Jadi saya tetap pakai synthesizer, pakai komputer begitu beat.
Tapi dengan nuansa Jawa. nada Jawa. Oh, Tapi bukan pakai gamelan iya, ya, iya. tapi memang Tapi sebenarnya itu untuk konsep Jawa, bahasa Jawa, musiknya pun instrumen Jawa itu sebenarnya karena dikonsep apa emang biar jadi identitas apa emang jati diri? salah satunya begitu Mas. Jadi ternyata tak pikir-pikir ya, walaupun ya pengen mencoba juga sih waktu itu awalnya gimana kalau nuansa Jawa yang pentatonis itu digabungkan dengan beat hip hop. Ya akhirnya jadi yang kayak Ora Cucul Ora Ngebul itu kan sebenarnya nadanya juga terus Ngilmu Pring itu kan nadanya pentatonis Jawa begitu, terus ada beberapa lagu lain juga. Dan ini akhirnya terus aku ya cobalah ini karena banyak stok musik yang belum dipakai, akhirnya ya tak pilih beberapa yang bernuansa Jawa itu tadi yang terus tak olah lagi. Oh, I know. Kalau dengan Meja Dedi lebih kolaborasi berarti ya? Iya, sebenarnya jadi sejak 2019 itu aku awal bersolo, kemudian kan jadi punya teman-teman circle baru. Iya, circle baru, betul. Masuk kenal Mas Mehmet juga. Iya, betul. Dan support juga. Harusnya. Jadi ya yang mana lah yang pokoknya yang bisa untuk bisa produktif, aku ayo kita jalan. Minum dulu. Iki legend ya, iki cangkir iki. Iki. Sate barang iki legend, Bosku. Nyanggo teh tobruk. Ya. Oke, masih di Rumah Desa Limasan di Gitogati ya, teman-teman, dan masih bersama Anto Ganta. Dekat rumah saya ini, kalau dari sini paling deket. Ya. Deket ya? Hidup 10 menitan paling. 10 menit ya? Oh, sebenarnya mau ya mong tinggal medun tok loh. Ora diuripke montore rak wis medun. Nah, artinya emang di Jogja ini luar biasa sih. Aku pikir hampir semua semua apa ya, genre itu kayak ada komunitasnya masing-masing, bener nggak Mas? Betul. Dan Mas Anto ini kan beberapa kali kan emang support juga ke beberapa band untuk kolaborasi kan, nggak semua band hip hop artinya gitu ya Mas? Iya. Dan ada kolaborasi dengan beberapa band yang lainnya kan. Nah, terakhir sama Mas Gary. Sama Mas Eastern Gangster, betul, Eastern Gangster. Dan kalau menurut Mas Anto Gantas, untuk sudut pandang Mas Anto tentang industri musik di Jogja itu seperti apa Mas? Aku terus terang nah industri ra mudeng Mas. Jadi lebih ke pergerakan, lebih ke nggawe aja. Kalau untuk secara segi industrinya terus terang aku juga dibantu kan sama ya itu tadi dengan aku jalan sendiri solo. Kemudian kenal teman-teman baru. Termasuk aku sangat dibantu sekali sama Mas Ega, terus Mas Ahong juga. Sekarang sama Mas Ega berarti ya? Mas Ega. Itu yang ibaratnya terus apa ya, memberikan bahan bakar untuk aku beneran lokro dia ya, aku terus untuk ayo Mas terus Mas ngapain lah pokoknya. Ya, aku terima kasih banget sama dia, dan dengan kenal teman-teman di circle baru kan jadi kayak apa ya, jadi nambah kalau misalnya luas. Ada yang mau bikin karya dan kayaknya sama itu aja sama Mas Anto atau bisa minta bantuan, jadi betul. Salah satunya keuntungannya di situ. Jadi aku kalau waktu di JF karena aku kenapa ya, mungkin karena terlalu nyaman itu tadi ya, jadi ya sudah cuman malah justru karya malah akhirnya mungkin ya tinggal nunggu jadwal lebih kayak gitu ya. Lebih kayak gitu. Jadi dengan ini pelaku dewe karena ya itu tadi kebutuhan ekonomi, terus akhirnya memutuskan untuk bersolo karir gitu. Tapi sejauh ini aku melihat itu sangat apa ya, malah justru malah jadi produktif banget loh Mas Anto. Artinya karena sering memunculkan karya, karena aku jujur aja sering kaget, ini karyanya Mas Anto lagi, waduh. Maksudnya di luar dari solone jenengan kan untuk buat beat atau memproduseri beberapa band kan itu apa ya, terus ada aku kalau lihat gitu Mas. Ini ada baru digarap sama teman-teman Siantar Rap Foundation. Jadi mereka memang Siantar emang. Dari Siantar. Jadi pematang Siantar itu? Mungkin ya. Oh iya. Tapi namanya memang Siantar Rap. Jadi memang mereka kayak terinspirasi dengan Jogja Ibu Foundation dan Mas ayo kolaborasi dong, terus ini kita ada lagu begini, terus akhirnya akhirnya aku ikut sama mereka, dan yang nulis lirik aku dibantu Mas Lukman Rotra. Berarti artinya ini memproduserinya semua berarti? Enggak, kalau musiknya dari mereka, aku cuma vokal aja. Wah, ini mantep banget sih Bosku. Nah, bahasa Jawa dan bahasa Siantar. Bahasa Jawa dan bahasa Siantar. Piye to? Bahasa Siantar piye to? Ya ngono kae. Nanti dengerin keluar.
Oh, artinya kolaborasi dengan teman-teman Siantar ini luar Jadi biasa. mereka menggunakan Dan bahasa sekarang daerah Mas masing-masing. Anto kan juga kabarnya lagi fokus untuk menggarap album Ya. solo. Heeh. Oke, dengan GNTZ. Iya. Ya. Nah, ini apakah sekarang udah mulai produksi ya udah berapa persen gimana? Kalau yang album solo lagi sesudah GNTZ Plus kemarin ya memang masih di kepala saja belum sempat ada yang terrealisasi, tapi ya sementara ini ya harus siap-siap di materi musik aja sih. Ya beberapa sudah tak hubungi untuk ayo aku ini mau produksi lagi album solo yang kedua itu. Ya mohon bantuannya begitu tadi, tapi aku sendiri memang belum mulai apa ya. Tapi udah berjalan toh artinya. Berarti kalau misalkan sekarang lebih yang ke instrumental itu. Instrumental itu. Oh, berarti ini fokus yang ke instrumental dulu. Instrumental yang sebenarnya itu tadi aku cerita sudah ada 3. Tapi yang 2 tertunda. Oke. Yang ini ya jadi keluarnya single-single dulu. Ini nanti yang aku kolaborasi dengan pemain saksofon dari Jogja. Dari Jogja, Mbak Tisa. Mbak Tisa. Jadi aku komposisinya memang sengaja nggak terlalu panjang. Jadi per musik itu kira-kira cuman di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit ada. Musiknya? Iya. Di bawah 2 menit semua? Di bawah 2 menit semua. Ya mungkin ada lebih sedikit. Jadi musik hip hop dengan tambahan saksofon. Dan aku ada juga liriknya. Yang liriknya paling cuman setengah bait. Jadi memang sedikit-sedikit itu. Jadi ya sebenarnya juga bukan instrumental sih, tapi kayak apa ya album apa ini ya. Salah satunya ya gara-gara itu Mas Ega itu tadi idenya. Iya. Yos, pokoknya ini konsep dari Mas Ega. Walah, ya tapi oke sih, itu kan menarik karena musik itu kan bebas kan. Iya. Nah, kalau hip hop itu lebih nulis liriknya dulu atau beatnya dulu toh, Mas? Aku bisa dua-duanya sih, Mas. Oh, bisa dua-duanya. Jadi kalau memang ide cerita itu muncul duluan ya mungkin bisa langsung nulis saja. Kadang-kadang nulisnya pun bukan yang sudah bentuk jadi seperti di lagu. Jadi memang kayak lebih kayak draft dulu. Jadi ceritanya kayak begini dulu. Jadi terus baru kemudian dengan musik sebagai panduan untuk menentukan apa cengkoke itu. Oke, atau paham. kalau enggak ya denger beat yang enak terus wah ini kayaknya cocok kalau dikasih cerita tentang ini ya langsung tulis. Oke, malah kayak gitu ya. Ya artinya kalau rapper kan emang apa biasa apa bebas ya? Sih, bebas enggak harus iya. Pokoknya iya. Bagaimana akhirnya suatu karya itu kemudian bisa terwujud lah pokoknya. Betul. Luweh piye carane. Nah, kalau kondisi PPKM ini sebenarnya semua lini sih ya. Enggak semua enggak cuman musisi. Ya, pedagang, pembisnis, semua kan terkena dampak ya kan. Kita tahu di Jogja pun sekarang ya teman-teman kita, teman-teman dekat juga udah mulai sangat terasa dampaknya gitu. Nah, kalau aku ya kerasa banget dampaknya. Mungkin Mas Anto menyikapi ini seperti apa, Mas? Ya cuman berharap semoga bisa segera berakhir ya, semoga bisa normal kembali. Ya kayaknya mungkin memang normal seperti dulu mungkin agak susah ya, jadi ya itu tadi normal baru ya kita memang harus beradaptasi itu tadi. Ya tapi paling enggak nanti buat terutama musisi-musisi ya bisa jadi ya paling enggak dapat job lagi ya, entah bagaimana nanti treatmentnya penontonnya bagaimana, tapi yang jelas bisa perform lagi, bisa ya yang jelas terasa kan kalau ngomong penghasilan kan ya dari off air begitu. Betul. Karena selain ya itu makanya kalau kayak aku numpuk materi yang ibaratnya jadi passive income tadi dengan materi album bikin pokoknya payu pora kapan pokoknya artinya kita kan mending fokus berkarya atau nyetok karena kita kan nggak tahu ini akan berhenti kapan ya kan. Artinya kan harus berani beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan hal-hal baru. Ya bener sih, artinya mending kita fokus berkarya aja ketimbang kita apa ya dengan kondisi ini malah merenungi toh, malah kayaknya nggak bisa. Ya tapi ya memang susah ya. Jadi kadang untuk berkarya juga dengan kondisi apa ya? Mungkin
mental dan Mental. perekonomian yang bener. mencekik Karena itu tadi. kan harus ya kan. Nah, kan berbeda kan Mas Anto. Nah, kan emang artinya bisa bikin musik, bisa bikin beat itu kan mungkin bukan hal yang sulit ketika akan mengaplikasikan di rumah. Tapi kan kalau mungkin orang yang kebanyakan kan masih harus rekaman kan itu harus jadi ketemu sama temen ketemu untuk sama bahas suatu temen. ide lagu Ya itu seperti itu kan, dan band itu kan ya nggak bisa bikin musik sendiri, kadang kan harus bertemu, apa itu kan menjadi hal yang cukup sulit gitu. Nah Mas Anto, harapan untuk mungkin karena sekarang solo sih aku lebih ngomong tentang si JNTZ JNTZ luar biasa. Terima kasih ini sama Origin Merch sudah dibikinin. Oh iya, kalau mau beli di mana ini Mas? Di Origin Merch. Oh sudah sama di tempatnya Mas Pepe? Iya. Berarti teman-teman kalau kemarin misalkan beli di sana, nggak tahu kalau yang beli. Aku tuku dewe terus. Tuku dewe. Mas yang JNTZ masih Mas kurang apa? Aku tuku sing XL. Oke, kalau mau beli merchandise berarti di Origin Merchandise. Ya betul. So, semoga masih online. ya. Kayaknya sih limited edition ya. Kemarin teman-teman yang dancer juga pada pakai ini. Iya, iya. Nah, itu nanti untuk harapan ke depan mungkin untuk entah solo, entah album, untuk project solo ini mungkin ada satu hal mungkin pencapaian apa yang mau diharapkan mungkin? Mungkin ya lebih diterima aja sih Mas, karena kalau aku sendiri sih pengen yang belum secara solo pengen itu dari ada dulu harapannya pengen bikin lagu yang apa ya, yang kalau zaman aku dulu mulai seneng hip hop kan gara-gara mendengar lagu orang lain, dengar lagu-lagu dari luar seperti tetap ada influensa ya. Dari Criss Cross, terus kemudian House of Pain, Cypress Hill, gitu. Aku pengen bikin lagu-lagu yang kayak mereka itu, maksudnya yang bisa bener-bener diterima semua, nggak semua yang dengerin hip hop, jadi nggak cuma hip hop aja gitu. Ya semua yang bisa ya itu yang masih belum aku sendiri secara secara solo itu yang pengen buat yang lebih universal gitulah ya. Ibaratnya lebih meledak lagi ya, apalagi dengan mengikuti perkembangan sekarang kan hip hop dari barat sampai timur sudah dan talentanya sangat luar biasa. Jadi ya aku persaingannya jadi semakin ternyata mereka juga keren-keren, jadi ya makanya aku pengen yang ya itu tadi yang belum bikin karya-karya yang begitu loh. Nemu ramuannya lah ya. Karena sekarang banyak banget itu muncul ternyata hip hop dari timur ya kan. Timur terutama luar biasa keren-keren. Itu. Aku cukup ngikutin banget teman-teman dari timur. Kalau pengen tahu sih, karena ya kita kalau mungkin orang mengidolakan sosok Mas Anto mungkin banyak karena dia legend kan. Cuman untuk Mas Anto sendiri ada nggak sebenarnya, kalau mungkin ada band yang diikutin itu siapa? Nggak ngefan mungkin lebih ngikutin kayak gitu, ada nggak sering dengerin siapa sih? Iya jelas Anto? Kalau dari dulu ya memang aku seneng lokal lo ya, aku ngomong Indonesia lo ya. Oh lokal? Yang Indonesia. Kalau yang luar aku mungkin nggak terlalu mengikuti ya cuma tahu, sekedar tahu aja mungkin, tapi justru malah bukan dari hip hop, malah aku malah seneng dengerin kalau dulu ya waktu masih aktif Dewa. Oh malah Dewa. Aku punya CD-CD-nya. Serius? Dari pertama sampai yang mungkin terakhir yang Kerajaan Cinta. Kerajaan Cinta. Terus kalau aku seneng juga Krisya, aku koleksi CD-nya juga. Krisya juga. Dari sejak yang mungkin tahun 70-an ya. Iya. Sampai yang Badai Pasti Berlalu. 2000-an gitu. Sampai 2000-an. Oh, malah sebenarnya nggak melulu hip hop ya. Iya, aku berusaha untuk ya dengar semua macam musik aja, dangdut ya. Kadang nek apa ya taruh. Iya. Kok campur sari terus dangdut yang sekarang yang Jawa-Jawa itu ya benar. Ya mudah-mudahan kondisi ini cepat pulih ya. Artinya hiburan aja Mas. Jadi hiburan ya. Bener sih. Yang tujuannya kan sebenarnya itu kita musik ya untuk menghibur. Pada akhirnya kan ke situ. Pada akhirnya ke situ. Terima kasih banget ini Mas Anto. Saya juga terima kasih. Kantas, ini kita besok bakal lanjut lagi, pasti ada kalau diberikan kesempatan, kesehatan, mudah-mudahan nanti kita tunggu untuk album. Kalau single sih udah nggak kaget karena dia sering ngeluarin single. Mudah-mudahan album ya, JNTZ ini mau muncul kapan, kita tunggu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk waktu untuk datang ke rumah desa Limasan di Kitogati. Thank you.
Nanti kita Keren tempatnya. muter sambil Siap. bakar-bakar jagung Oh, iya. di sini, ya kan? Nanti habis ini kita Bisa lihat enjoy. Gunung Merapi juga ya? Bisa lihat Gunung Merapi, bisa lihat sawah, semua ada di sini. Soalnya ular lagi. Wah, nek ulo akeh. Sing ora ono mbak-mbak. Thank you. Makasih banyak Mas Anto. Ya. Yuk.